3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Kurniawan dari lokal PAI 6G Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin Jambi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rukun iman, yang mana salah satunya itu rukun iman, beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita seorang muslim harus mengetahui rukun iman yang satu ini, yaitu rukun iman kepada kitab Allah. Jadi saya akan menjelaskan nanti ada 7 perkara yang harus kita pahami tentang beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, urgensi iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah diturunkan merupakan salah satu usul atau landasan iman dan merupakan rukun iman yang 6 itu. Iman yang dimaksud adalah pembenaran yang disertai keyakinan bahwa kitab-kitab Allah hak dan benar. Kitab-kitab tersebut merupakan kalam Allah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya kepada umat yang diturunnya kepada kitab tersebut. Jadi diturunkannya kitab merupakan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya karena besarnya kebutuhan hamba terhadap kitab Allah. Akal manusia terbatas, tidak bisa meliputi rincian hal-hal yang dapat memberikan manfaat dan menimbulkan mudarat bagi dirinya. Kemudian yang kedua, cakupan iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah harus mencakup 4 perkara. Yang pertama, mengimani bahwa turunnya kitab-kitab Allah benar-benar dari sisinya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengimani bahwa mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui namanya, seperti Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Musa alaihissalam diturunkannya kitab At-Taurat, kemudian Nabi Isa diturunkannya kitab Injil, kemudian Nabi Daud diturunkannya kitab Zabur. Jadi itulah nama-nama kitab. Sedangkan yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimani secara global. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang benar seperti berita mengenai Al-Quran, kemudian berita-berita lain tidak diganti atau diubah dari kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukumnya yang tidak dihapus serta ridho dan tunduk menerimanya baik kita mengetahui hikmahnya maupun tidak. Kemudian pembahasan yang ketiga, yaitu kitab-kitab sebelum Al-Quran telah dimansukh atau telah dihapus. Seluruh kitab terdahulu telah dimansukhkan atau terhapus oleh Al-Quranul Karim, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi muhaiminan alaih, yang artinya, dan kami telah turunkan kepada Al-Quran dengan membawa kebenaran apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai muhaimin terhadap kitab-kitab yang lainnya. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil suatu masalah, yaitu tentang muhaimin. Muhaimin adalah Al-Quran sebagai hakim yang memutuskan benar atau tidaknya apa yang terdapat dalam kitab terdahulu. Berdasarkan hal-hal ini, maka tidak bolehkan mengamalkan hukum apapun dari hukum-hukum kitab terdahulu kecuali yang benar dan diikuti oleh Al-Quran itu tersebut. Kemudian yang keempat, setiap rasul memiliki kitab. Dalilnya dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan kepada mereka Alkitab dan keadilan. Quran surah Al-Hadid ayat 25. Ayat ini menjadi dalil bahwa setiap rasul memiliki kitab, namun kita tidak mengetahui seluruh kitab itu.
Kita hanya mengetahui sebagian seperti suruh Ibrahim dan Musa, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita mengimani setiap kitab yang diturunkan kepada Rasul Allah. Jika kita tidak mengetahuinya, maka kewajiban kita adalah beriman secara global. Kemudian yang kelima, sikap manusia terhadap kitab yang Allah turunkan. Manusia tersebut dibagi menjadi 3 golongan dalam menyikapi kitab samawi yang Allah turunkan. Golongan yang pertama, orang-orang yang mendustakan semuanya. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang mukmin yang beriman terhadap seluruh rasul-rasul Allah dan kitab Allah yang diturunkan kepadanya. Kemudian yang ketiga, orang-orang Yahudi dan Nasrani serta yang mengikuti jalan mereka. Kemudian melanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu mengimani Al-Quran dengan benar. Termasuk keimanan kepada Allah adalah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yakni Nabi Allah Muhammad SAW. Keimanan terhadap Al-Quran yang benar sebagaimana diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya beliau Al-Aqidah wal Wasatiyah. Beliau mengatakan termasuk keimanan kepada Allah dan kitab-kitabnya, yaitu beriman kepada Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan dan bukan makhluk. Al-Quran berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Allah Ta'ala berbicara secara hakiki, dan sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad merupakan kalam Allah yang hakiki dan bukan kalam selainnya. Tidak boleh memutlakkan perkataan bahwa orang merupakan hakikat dari kalam Allah atau merupakan ungkapan ibarah dari kalam Allah. Bahkan jika manusia membaca dan menulisnya dalam mushaf, bukan berarti menafikan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang hakiki, karena kalam yang disandarkan secara hakiki pada yang pertama kali mengucapkan, bukan kepada yang menyampaikan kemudian. Al-Quran merupakan kalam Allah, baik huruf dan maknanya, bukan hanya huruf tanpa makna atau makna tanpa huruf. Matan Al-Aqidah wal Wasatiyah. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketujuh, faidah iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah membuahkan sebuah faidah yang agung atau manfaat yang sangat luar biasa untuk kita sendiri. Yang pertama, mengetahui perhatian Allah terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab dengan setiap kaum sebagai petunjuk bagi mereka. Kemudian yang kedua, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai syariat-syariatnya, di mana Allah telah menurunkan syariat untuk setiap kaum yang sesuai dengan kondisi mereka, sebagaimana Allah berfirman, likulli ja'alna minkum sir'atan minhaj. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah berupa diturunkannya kitab-kitab Allah sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan saya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan apabila terdapat kesalahan perbuatan yang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran, terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala jami ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.